Huh? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Danda, kelas 223C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 7, di mana judulnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memaparkan materi dari kelompok 7. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini sangatlah penting dan membutuhkan dana yang besar dalam perusahaannya. Akan tetapi dengan yang biasa tersebut, hal ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan, karena dengan hal ini maka sumber daya manusia yang akan terampil cakap, sehingga ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya melakukan, maka mereka akan bekerja lebih efektif, efisien, mengurangi pemborosan, dan bahan peralatan maupun perlengkapan lainnya akan lebih awet dalam pemeliharaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Pelaksanaan pengembangan SDM perlu memperhatikan faktor-faktor baik diri dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi yang bersangkutan pada faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Metode dan prosedur pengembangan sumber daya manusia. Menurut Hanafi 2005, pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan harus berprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pada masing-masing karyawan pada jabatannya. Program pengembangan suatu organisasi hendaknya diinformasikan secara terbuka kepada karyawan atau anggota supaya mereka mempersiapkan dirinya masing-masing. Adapun bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia yang dapat dikelompokkan antara lain: yang pertama, pengembangan secara informal, dan yang kedua, pengembangan secara formal. Fungsi pengembangan sumber daya manusia. Proses peningkatan keterampilan teknik, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan latihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Evaluasi program pengembangan sumber daya manusia. Tahap akhir proses dalam pengembangan sumber daya manusia adalah mengadakan evaluasi atas program yang dilaksanakan, mengukur sejauh mana efektivitas program telah dicapai. Terima kasih, itulah tadi pemaparan sedikit mengenai materi dari kelompok 7 yang berjudul pengembangan sumber daya manusia. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan yang dapat menyinggung kepada penonton atau yang lain, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.